Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita itu adalah hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar kepada kita setelah hidayah iman dan Islam adalah kita dianugerahi keamanan, ketentraman, dan juga kesehatan. Ini adalah nikmat kedua yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin atau makhluknya. Jadi dengan nikmat tersebut, ya, aman, tentram, dan sehat, walhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah tanpa ada gangguan, tanpa ada kesulitan. Lalu bagaimana saudara-saudara kita di daerah konflik sana? Ya, mereka terancam jiwanya, terancam keluarganya, dan juga terancam hartanya. Sementara Nabi telah mengatakan barang siapa di pagi hari dia dalam keadaan sehat, keluarganya sejahtera, walaupun ada makanan hanya untuk hari itu, hizzat lahu dunya, maka dunia ini adalah miliknya. Maka di situ yang disebut oleh Rasul adalah aminan bisirbihi, merasa aman tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi. Itu orang sudah memiliki seluruh dunia ini, walaupun besok hari nggak tahu makan apa enggak. Nah, saudara-saudara kita di sana boro-boro mendapatkan itu, ya, ketentraman seperti itu. Makanya hari ini atau malam ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, ya, Nabi telah menjanjikan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan. Ya, kita kalau dengar sakinah ingatnya pasti nikah kesananya mawaddah warahmah kan? Nah, tapi tidak. Nah, kita akan lebih fokus, ya, terhadap tentang sakinah ini. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga para malaikat meliputi dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan orang-orang yang berada di majlis sehingga mereka mendapatkan ketenangan. Dan sebetulnya kalau kita melihat dan bahwa tema kajian ini adalah kemenangan, ya, dan pertolongan. Jadi ada kemenangan, ada pertolongan. Ini hal yang berbeda. Makanya kita kalau baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah dikenalkan terhadap peristiwa-peristiwa akhir zaman atau hari akhir bahkan, ya, sesuatu yang gaib bagi kita semua. Akan tetapi dengan beriman kepada yang gaib tersebut adalah salah satu dari ciri orang-orang, karakter orang-orang yang bertakwa. Karena di akhir ayat karakter orang bertakwa di surah Al-Baqarah ayat kedua, ya, di situ di ayat kelimanya wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka semakin yakin. Walaupun kita belum melihat, itu yu'minuna bil ghaib.
Minimal kita merasa tenang dengan adanya keterangan yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya, kejadian-kejadian di akhirat. Hati kita akan tenang. Apapun yang belum diselesaikan di dunia nanti akan diselesaikan di sana. Kan tenang hati. Kita nggak usah gerasa gerusuk, disakiti orang, dikhianati orang. Nanti juga ada penyelesaiannya. Kan jadi tenang hati. Ya, kebangetan kalau nggak tenang hati. Ya, ketika kita sudah mengenal alam akhirat yang akan kita lalui. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sekarang ini kita berada di akhir zaman istilahnya ya, dalam pengenalannya, bahwa kita semua sudah mulai memperbanyak persiapan. Karena ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah tentang kapan kiamat, Rasulullah nggak jawab, tapi Rasulullah balik bertanya, lima adat salah, apa yang kau persiapkan untuk datangnya kiamat? Itu. Ya. Jadi kita nggak usah ya terus memikirkan kapan kiamat, nggak usah. Kita persiapkan. Ya, kita persiapkan ketika datang hari tersebut atau hari kematian. Nah, di sini dalam kita memaknai tentang sakinah, bahwa seluruh perjuangan menuju kemenangan itu selalu diawali dengan muqaddimah sakinah. Sebelum pertolongan yang sesungguhnya datang, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menurunkan sakinah. Tapi sakinah di sini tidak dibawa kepada mawaddah warahmah. Ya. Karena banyak yang diketahui oleh kaum muslimin pasti kalau bicara sakinah ke mawaddah warahmah. Memang ada kaitannya dengan itu, ya. Jadi secara sederhana sakinah itu berarti ketenangan. Lawan dari guncang, ya, atau gerak. Makanya tempat kita menenangkan diri dari penat, capek, masalah disebut maskan. Maskan itu apa? Rumah, maskan seseorang. Jika kita melihat di dalam Al-Quran banyak ya, ada 6 tempat Allah mau memfirmankan tentang sakinah. Ada 6 tempat di dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Baqarah ayat 248. Terus di surah At-Taubah ayat 26 dan 40. Di surah Al-Fatah ya ayat 4, ayat 18, ayat 26. Itu di situ ada sakinah. Makanya coba ketika kita galau baca ayat-ayat sakinah itu. Ya, karena walaupun tidak ada nas, para ulama telah menganjurkan untuk membaca ayat-ayat sakinah yang tadi. Ya, di 6 tempat. Coba dibaca itu. Apalagi direnungkan. Terus dalam konteks apa saja? Ke-6 kata sakinah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika ada orang dalam keadaan galau dan sebagainya, nah di situ ingin memperoleh sakinah, teruslah bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sakinah ini kita bisa menemukan di tempat yang tidak biasa, ya. Bahwa sakinah ini turun di tempat-tempat yang tidak biasa, terutama di jalan perjuangan kaum muslim. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sakinah sebagai muqaddimah menuju kemenangan, kita mempelajarinya dari sirah nabawiyah yang juga itu dituangkan di dalam Al-Quran. Seperti apa ketenangan itu, dari mana kita bisa memperolehnya, dan bagaimana pengaruhnya pada segala bentuk perjuangan kita. Ya, umpamanya sakinah itu ada di Gua Thur.
Sakinah itu ada di perang Hunain. Sakinah itu ada di perang Ahzab. Di tempat-tempat yang tidak biasa. Seharusnya ketenangan itu kan ketika usaha sukses, uang banyak, ya, anak sehat, sakinah enggak kira-kira? Tenang kita itu, ya. Tapi bagaimana sakinah ini digambarkan di dalam Al-Quran hadir di tempat yang tidak biasa, ya. Yang tidak biasa bagaimana? Nah, ketenangan dalam bentuk lain kita melihat saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana rasa khawatir, rasa gentar kaum muslimin di saat perang Badar. Ya. Jadi ketenangan dalam bentuk lain hadir di medan perang malah. Siapa orang yang bisa tenang ketika di medan perang? Hah? Di depan pedang semua pada tajam. Ya, orang bisa yakunul mar'u bisakinah inda wasri baitihi. Seseorang bisa merasakan walaupun dia sedang galau, banyak masalah, tapi kalau berada di rumahnya dia, ya wajar. Sedikit-sedikit ketenangan akan hadir, sedikit-sedikit. Tapi bagaimana sakinah ini hadir dalam keadaan takut yang mencekam? Sebagaimana saudara-saudara kita. Bisa dipahami sampai di situ? Ya, awas alurnya ini. Ya, kita sedang menceritakan kemenangan dan pertolongan. Tapi sebelum kemenangan diberikan, Allah berikan mukadimah sakinah. Ya, Allah berfirman di surah apa? Ijugosikumun nuasa amanata minhum wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu mengantuk. Awas, ngantuk sebagai suatu penenteram kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sakinah ngantuk dijadikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk. Wa qad anzalallahu ta'ala an-nu'as ala sahabati ridwanullah alaihim fi ghazwaiti badrin wa uhudin amanatan lahum wa rahmatan bihim. Allah menurunkan sakinah berupa ngantuk kepada para sahabat alaihimus ridwanullah alaihim di dua peperangan. Pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Ketika di depan perang Badar, bagaimana seseorang, ya, pasukan tentara meskipun iman sudah kuat di situ, melihat pasukan 1000 sementara kaum muslimin 300 dengan peralatan yang seadanya karena tidak bermaksud perang di situ di lembah Badar itu. Bagaimana tidak gentar di malam hari? Bisakah tidur dalam keadaan takut? Coba kita. Dalam keadaan banyak masalah gitu, ketakutan yang mencekam, bisakah kita tidur? Ya. Apalagi di negeri sana, kita Jumatan aja masih bisa tidur. Ya. Nah, qaulu azza wa jalla summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifah minkum. Ini turun di perang Uhud di surah Ali Imran ayat 154. Ya, jadi ada dua sakinah berupa ngantuk di dua peperangan. Ya, sampai nggak tahan itu pasukan perang kaum muslimin di perang Badar itu. Tidur semua malam harinya. Sudah nggak ingat lagi musuh dan sebagainya. Apa maksudnya? Agar di pagi hari dia bangun dengan badan yang segar, energi. Karena coba kalau sehari semalaman nggak tidur, gimana bisa perang? Ini mukadimah kemenangan. Di perang Uhud para sahabat sampai mengatakan, ya, Saifi, ya, pedangku beberapa kali jatuh, aku pungut lagi, jatuh lagi, saking ngantuk. Ada yang tidur di kuda beberapa kali dia kejedot dengan kepala kudanya. Allah turunkan kantuk juga di situ. Ya, masya Allah.
Jadi ngantuk ini adalah ketenangan dari Allah ketika ngantuk tersebut ada di medan perang. Makanya para ulama menukil qala Abdullah bin Mas'ud, kata Imam At-Tabari rahimahullah, menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nu'asu fil qital amanatan min Allah, bahwa rasa kantuk di medan perang bukan sedang berkecamuk di malam harinya adalah amanatan min Allah, sebagai jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasukan tenang. Ya. Wa bis shalah, adapun ngantuk ketika salat minasyaiton, itu dari setan. Sudah dengar ini belum? Ya, kalau di medan perang dari Allah, tapi kalau dari ketika salat itu dari setan. Wa qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, apalagi Ibnu Qayyim mengatakan di Zadil Ma'ad, ya, wan nu'asu fil harbi wa indal khaufi dalilun 'alal amni wa minallah, ya, bahwa ngantuk fil harbi dalam keadaan yang menakutkan, wa indal khaufi, dan takut yang mencekam, dalilun 'alal amni, itu menunjukkan telah aman, suasana telah aman, seolah-olah nggak ada musuh begitu, sehingga tidurnya. Coba kalau seorang yang nggak diberikan ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan musuh, buru-buru. Ketika Musa dan tentaranya Bani Israel dikejar Firaun, coba di depan laut, di belakang musuh, bingung kan mereka itu, nggak ada kantuk di situ. Nah, akhirnya diberikan jalan oleh Allah dengan laut beku. Nah, bagaimana? Kata Ibnu Qayyim, itu amanatam minallah. Wa bis shalah wa majalis dzikri wal ilmi minasyaiton. Adapun ngantuk ketika salat, di majelis zikir, ketika ngaji, itu kan takutnya bukan dari Allah, itu ngantuknya dari setan. Ngantuk enggak? Kalau udah begini ngantuk enggak kira-kira? Ngantuk. Wajar aja bisa ngantuk di pengajian, benar enggak? Hah? Orang mau di medan perang bisa tidur. Antum kebalikan. Nah itu, ya. Ini bukan saya yang ngomong. Ya kan, jadi perhatian. Kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, nah, itu dari setan. Waduh, dari setan ini ngantuk, enggak usah diturutin dah. Gitu kan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ya kata-kata sakinah di sini tidak mengartikan sebagai yang dipahami oleh kaum muslimin dalam pernikahan saja. Memang dalam pernikahan pun seorang laki-laki akan menjadi sakinah karena di sampingnya telah ada sosok manusia yang dicintainya, ya. Dia bajunya kotor, ada yang nyuciin, ada yang nyetrika, walaupun banyak laundry sekarang, ya. Jadi kalau ke laundry terus kapan punya pahala istrinya? Oh, itu ketenangan. Jadi ketenangan ini ternyata yang disebut sakinah itu bukan berarti seseorang banyak duitnya, banyak hartanya, ya, banyak istrinya atau anaknya. Tidak. Sakinah di sini seseorang merasa tenang dalam keadaan mencekam. Nah, ini sakinah sesungguhnya. Ya, sekali lagi, sakinah sesungguhnya antum merasa tenang di majelis ilmu karena nggak ada musuh. Nah, itu. Jadi ketenangan di situ berupa menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sholat fikih kan tumanina. Kalau tumanina sukunul jawari, ya, tenangnya anggota badan, itu tumanina dalam sholat. Tapi sakinah di sini adalah sukunul qalbi, tenangnya hati. Seseorang dalam keadaan mencekam, padahal satpam ada 10, herder ada 7 di luar rumahnya. Dikarenakan Allah tidak memberikan sakinah ke hatinya, tetap aja dia itu gelisah, nggak tenang. Nah, yang kita harapkan adalah sakinah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun berupa ngantuk. Coba
Di luar bagaimana yang jaga aparat kemana, tidak menjamin ketenangan hati. Tetap aja nggak bisa tidur, bener nggak? Oh. Makanya Yahudi Bani Nadir yang diusir Rasulullah SAW ke Syam sana, ke tempat berkumpul itu, mereka mempunyai benteng berlapis kan, Ka'ab bin al-Ashraf, ada benteng Ka'ab al-Ashraf di Madinah, benteng berlapis. Karena pengecut Yahudi itu nggak mau perang berhadapan. Yang seru perang itu sama orang Arab. Benar-benar pedang sama pedang itu beradu. Mereka itu di balik benteng. Ya. Makanya diusir oleh Rasulullah Yahudi Bani Nadir ini ke Syam. Syam itu mahsyar dunia. Ya. Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Lebanon dan Yaman. Ya. Palestina. Jadi 4 negara itu yang akan menjadi mahsyar dunia. Apa mahsyar dunia? Nanti api akan menggiring manusia ke mahsyar dunia. Ya, ada yang naik onta dengan 1 orang, ada yang naik onta berdua, ada naik onta berlima, ada yang 10 orang naik onta 1 bergantian. Ya, enggak ada lagi pesawat nanti itu. Selain onta kendaraannya. Nggak ada lagi mobil, makanya jualin dari sekarang, keburu nggak laku, ya. Mahsyar. Jadi bukan mahsyar nanti di akhirat, mahsyar ada 2, mahsyar pengusiran Yahudi Bani Nadir ke Syam, ya. Terus mahsyar nanti sebelum peniupan sangkala ada lagi mahsyar, tapi di situ masih ada makanan, masih ada kendaraan, masih pakai baju. Coba kita orang Indonesia ini, makanya alaikum bisyam kata Nabi. Diam kamu di Syam sana. Bertempat tinggal di sana. Biar nggak jauh kan. Coba dari Indonesia ke sana. Digiring oleh api itu yang keluar dari lembah Aden. Menggiring manusia. Nanti di akhir zaman. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jauh sebelum tragedi konflik di negeri tercinta Palestina, ya, kita melihat bagaimana Ashabul Ukhdud dianiaya. Dibakar mereka di dalam parit oleh penjahat pada saat itu. Padahal mereka orang-orang beriman. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Seolah kita tidak melihat pertolongan Allah di situ. Ya, benar enggak? Kenapa mereka sampai terbunuh? Kenapa mereka sampai dibakar? Ya. Perang Uhud saja, komandannya langsung Rasulullah SAW. Ya, komandannya langsung Rasulullah SAW. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Di mana pertolongan Allah? Ada orang yang bertanya-tanya seperti itu. Di negeri konflik sana, ribuan kaum muslimin terbunuh. Bayi-bayi, belum yang terluka dan sebagainya. Mana? Ya, gitu. Luka di perang Uhud itu bukan luka biasa. Lukanya kebanyakan mutilasi. Ada yang tangannya buntung, ada yang badannya terpisah-pisah, telinganya hilang dan sebagainya. Luka mutilasi, bukan luka biasa perang Uhud itu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya untuk menolong orang beriman. Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 47, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Nahan-nahan ngantuk juga ya. Takutnya dari setan tuh. Laqad kana haqqan 'alaina. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong orang beriman. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan kepada diri, menetapkan atas dirinya kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu janji, ya, janji yang meyakinkan. Tapi di mana orang-orang yang kurang belajar bertanya di mana pertolongan Allah? Kurang belajar ini. Jangankan melihat dulu ya, yang sekarang terjadi saja. Saudara-saudara kita di mana? Di Palestina. Palestina itu nama lain dari Baitul Maqdis. Ya, sebetulnya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Ya.
Di situ ada namanya tanah suci, bukan tanah haram, tapi tanah suci. Ya, dan Allah telah menamainya masjid, padahal dulu belum berbentuk masjid. Ada batu di situ. Tapi Allah telah menamakan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuh. Ya. Jadi dua masjid tua nih. Pertama Masjidil Haram. Wudi alin nasi lalladzi Bakkata mubarakah. Masjidil Haram pun tidak berbentuk bangunan seperti sekarang. Hanya ada kotak segi 4 di situ, Ka'bah. Ya, makanya untuk memuliakan kaum muslimin karena Ka'bah dikelilingi berhala, Allah arahkan kiblat kaum muslimin selama 13 tahun lebih, ya 17 bulan kemana? Ke Baitul Maqdis. Makanya banyak yang melupakan tanah itu, padahal itu kiblat pertama kita itu ke situ. Sampai Nabi di Madinah sering mengadah ke langit. Ya, ada keinginan tetapi malu untuk mengucapkan, aku sudah tahu bahwa engkau Muhammad ingin pindah kiblat. Akhirnya dipindahkan. Ya, setelah Nabi hijrah, pindah kiblat itu ke Ka'bah. Banyak yang tahu. Masjidil Aqsa. Apa artinya Aqsa? Jangan pura-pura nggak tahu antum. Kan dari dulu. Ya. Ini kalau Rajaban sering dibaca itu surah tadi. Ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memperjalankan Isra Mi'raj, bukan main sejarahnya itu. Berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa. Dari Aqsa baru bertolak ke langit. Dari Aqsa. Makanya perhatikan kita terhadap tanah tersebut. Jangan sampai kita diam-diam aja. Ya, minimal kita dengan berdoa. Apa Aqsa? Terjauh Aqsa. Terjauh. Yang dua kan dekat, 3 masjid yang utama di dunia itu kan 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dari pembuatan Masjidil Haram ke Aqsa itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, Aqsa itu makin jauh. Nabawi dan Masjidil Haram kan dekat. Tapi Aqsa jauh. Di beda negara. Aqsa itu. Makanya disebut Masjidil Aqsa. Allah yang langsung memberikan namanya. Ya, nah udah. Itu sekilas saja. Panjang ceritanya. Ya. Belum yang ngebangunnya siapa? Ayo. Tuh. Kan banyak yang nggak tahu. Kayaknya kecintaannya kurang akhirnya. Padahal Syam ini negerinya para nabi, hijrah semua ke sana. Nabi itu, mulai Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Adam bangun Masjidil Aqsa, hancur, bangun Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dibangun oleh cucunya. Siapa cucu Nabi Ibrahim? Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Yakub ini Nabi Israel namanya. Ya. Nikah ke anak pamannya. Punya istri, pengennya Rahel istrinya. Ya, tetapi dinikahkan ke kakaknya dulu. Emang ada tradisi dulu itu. Ya, di zaman pamannya Yakub nggak boleh kita nikahin namanya ngeduluin kakak. Akhirnya dinikahkan Yakub sama Lea. Nah, Lea. Padahal Yakub itu ingin sama Rahel karena lebih cantik dan lebih penyayang gitu. Nanti dulu. Nah, tapi akhir-akhirnya Rahel pun dinikah. Nah, dari Rahel inilah lahir siapa? Yusuf dan Benyamin. Ya, 10 enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Alkitab. Anak-anak Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Makanya beda Bani Israel dengan Israel, beda. Ada Bani Israel, ada Israel. Ya, sudah. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang beriman. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam tafsirnya menjelaskan tentang An-Nasr, pertolongan. Pertolongan itu adalah musuh ketika di medan perang kalah. Itu namanya apa? Pertolongan. Adapun Al-Fatah, kemenangan, buah atau hasil dari pertolongan tadi.
Buah dari pertolongan adalah kemenangan. Al-Fatah. Kemenangan itu apa? Jelas. Besar mana pertolongan dan kemenangan? Ayo. Kalau pertolongan sekedar musuh kalah udah, itu pertolongan Allah, awas, bukan dengan kekuatan pasukan. Tapi atas pertolongan Allah. Kalau lihat pasukan perang Badar cuma 300. Raja Tolut yang sampai ke peperangan melawan Jalut tinggal berapa? Tapi menang. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok besar biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan bangga dengan jumlah. Jangan. Nah, kajiannya sedikit, jangan nyepelein yang sedikit. Thaifah Mansurah nanti yang berperang dengan Nabi Isa melawan Dajjal dan Yahudi Asfahan. Nanti yang akan dikalahkan Yahudi Asfahan. Sekarang Yahudi Zionis. Nanti yang akan keluar Yahudi Asfahan bersama Dajjal. Siapa yang perang di situ? Nabi Isa alaihissalam dan Thaifah al-Mansurah. Thaifah al-Mansurah sedikit. Thaifah namanya gitu, Thaifah. Ya, kelompok sedikit. Tuh gitu. Jadi hasil dari pertolongan adalah kemenangan. Apa kemenangan? Berbondong-bondongnya manusia masuk Islam. Hasil kesabaran Nabi, sakinah tadi, tenang aja Nabi. Perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslimin kelihatannya. Tetapi 2 tahun setelah itu, puluhan ribu kaum Quraisy masuk Islam. Nabi cool, gak terburu-buru, walaupun ini merugikan dan sebagainya kan, banyak sekali provokasi itu. Tapi Nabi tenang. Nabi, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Itu. Nah, maka antara pertolongan dan kemenangan itu berbeda. Perhatikan, di ayat 10 surah As-Saff, Allah berfirman menawarkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu sebuah perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ya, di sini ya ada perniagaan akhirat, zikir, sedekah, ya, jihad di jalan Allah. Ini perniagaan akhirat yang akan menyelamatkan apa? Dari azab yang pedih. Kalau perniagaan dunia paling banter hanya melepaskan Anda dari kemiskinan, melepaskan Anda dari utang piutang. Itu perniagaan mana? Perniagaan dunia. Makanya di dalam Al-Quran analogi ibadah amal soleh yang Allah syariatkan selalu saja dianalogikan dengan tijarah, dengan perniagaan. Mengapa demikian? Ya, ada lagi tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Banyak sekali ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwa mereka dengan surga. Tuh, dibeli. Berarti kita ini pedagang, benar enggak? Kalau begitu, kita ini pedagang. Siapa pembelinya? Allah Subhanahu wa taala. Kamu jual apa, aku beli. Berapapun kamu jual. Yang penting bagus barangnya. Makanya jual komoditas yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sholat maghrib nih. Nah, gimana sholat maghrib kita? Berkualitas enggak nih? Layak nggak dijual kepada Allah? Gak usah dijawab. Ya, tadi kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu saja apa yang kita lakukan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat pedagang itu pertama, pedagang ini bisa memiliki untung yang besar karena modal yang besar. Nggak mungkin untung besar nggak modalnya kecil. Nggak mungkin. Bukan pedagang yang bagus itu. Pedagang yang bagus itu dia modalnya besar, untungnya dikalkulasikan pasti besar. Yang kedua, tidak ada pedagang yang mau rugi, nggak ada. Ngapain dagang kalau rugi? Nah, dikarenakan dia nggak mau rugi, maka dia menjual komoditas yang berkualitas.
Itu makanya dianalogikan amal soleh itu dengan tijarah. Ya. Menjual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ditawarkan oleh Allah. Terus apa perniagaan tersebut yang menyelamatkan dari adab pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih. Ini landasannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan tersebut adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa raga. Landasannya apa? Beriman kepada Allah, bukan atas nama kelompok. Ya, makanya kita ke Palestina itu nyumbang, berdonasi bukan melihat kelompoknya. Etnis di sana bermacam-macam. Kita nyumbang kemanusiaan. Nggak lihat, kalau ada kemanusiaan udah nggak lihat siapa-siapa kita itu. Ya, ada yang tenggelam, perempuan. Kita yang melihat, wah bukan mahram ini, mati akhirnya. Nggak ada kalau kemanusiaan itu, tolong dulu. Ya, paham kan? Nggak cerdas orang gitu ya. Kelihatannya cerdas tapi bodoh. Nah, di sini para mujahid coba di sana. Mereka berjuang dengan menjual nyawanya dengan Allah, kepada Allah langsung. Nah, kita yang di sini berdonasi. Makanya momentum jihad itu dua. Terjun langsung menjual nyawa kita kepada Allah, atau kita mengirim donasi harta. Sama. Itu momentumnya. Terjun langsung atau kita berdonasi, sama aja. Makanya di sini amal, ada amwal, ada anfus, harta dan jiwa. Makanya kita tidak mampu berjihad dengan nyawa, jual harta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Nah, terus ayat selanjutnya. Berjuanglah mereka di sana. Ini yang dekat aja, yang dulu-dulu kan sudah lewat ya, para mujahid. Ya, di sana mereka mempertahankan jiwa dan raga dan bumi mereka. Tanah tercinta. Kita juga mengikuti, mencintai tanah tersebut karena itu warisan kaum muslimin terbesar. Ya. Nah, lalu hasilnya yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dikarenakan mereka berjuang dan mereka gugur sebagai syahid, yaghfir lakum, diampuni dosa mereka, wa yudkhilkum, dan kedua dimasukkan ke surganya Allah yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin, padahal nyebut surga aja cukup, tapi Allah doa dengan wa masakin, istana-istana thayyibah. Mengapa mujahid kok sampai dicadangkan masakin? Mengapa? Karena para mujahid itu kebanyakan mereka meninggalkan rumah dan meninggalkan orang-orang tercintanya. Ya, ada perang bawa istri, anaknya digendong, ada? Tidak ada. Mereka meninggalkan orang-orang tercinta, bahkan kampung halaman tercintanya ditinggalkan oleh mereka. Wa masakin thayyibatan fi jannatin. Lalu Allah mengatakan, zalikal fawzul azim. Di ayat tersebut, itulah kemenangan yang besar. Coba di sini saudara-saudara kita kelihatan tidak ditolong, tetapi mereka yang gugur telah Allah putihkan dosanya, masuk ke dalam surga. Itu kemenangan. Ya, walaupun tidak ditolong tapi mereka diberi kemenangan. Kita mau belum tentu. Paham enggak? Kita belum tentu. Terus wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Masih berasal. Dan yang mereka inginkan adalah pertolongan Allah yang dekat. Nasrun wa fathun qarib, kemenangan.
Oh, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan apa pertolongan kepada mereka di sana. Hah? Nah, kita kan husnudzon, mereka yang gugur di sana insya Allah syahid. Karena yang mereka pertahankan, yang mereka perjuangkan. Walaupun ada sebagian fatwa, udah tinggalin aja Palestina itu. Fatwa yang dulu itu. Tetapi walau bagaimanapun kita membela. Dulu kita membela, ya mengusir penjajah, kan? Di negeri kita pernah mengusir penjajah. Nah, kita yang menikmati kemerdekaan ini nggak tahu perjuangan mereka. Ya, itu. Sama mereka juga gugur di medan perang. Bisa dipahami sampai situ? Oh, jadi disempurnakan pahala mereka. Jadi ini jawaban bagi orang-orang yang memang kurang belajar. Ya, kok nggak ditolong mereka ya? Padahal orang Muslim sebagainya. Nah, jangan begitu. Kita berbaik sangka, ya, bahwa mereka gugur di medan perang. Namanya gugur di medan perang, memperjuangkan harta dan nyawa. Kita aja dibegal di jalan, dirampok, dan kita lawan sampai kita meninggal dunia, kan syahid. Walaupun syahidnya boleh dimandikan, ya boleh disolatin. Syahidnya syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat yang di medan perang, fil mu'arikah. Itu. Jadi awal-awal Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin, mukadimahnya adalah sakinah, tidak terburu-buru. Sakinah di situ juga Allah menunjukkan dengan rasa ngantuk yang berat sekali di medan perang. Ya. Jadi antara kemenangan dan pertolongan hal yang berbeda. Ya. Kaum muslimin yang dimenangkan lebih besar kemenangan daripada pertolongan. Coba diampuni dosa. Kan syarat masuk surga itu bersih dari dosa, kan? Syaratnya itu. Nah, makanya yaghfir lakum, Allah ampuni dulu, diputihkan dulu baru wa yudkhilkum jannah. Terus wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nafaz sama dengan fauz, kemenangan. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu faz, kesuksesan, kemenangan. Banyak. Ya. Nah, makanya yaghfir lakum dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Keinginan mereka yang tidak tercapai adalah kalahnya musuh karena mereka keburu wafat, meninggal dunia. Makanya Palestina itu negeri jihad sepanjang hayat. Negeri jihad terus. Coba dari zaman Nabi Musa itu jihad di situ itu. Penghancuran beberapa kali itu tempat itu. Terakhir itu orang Babilonia. Ya, Babilonia itu tempat lahirnya siapa? Nabi Ibrahim, ya di Irak. Babilonia itu. Hijrahnya Nabi Ibrahim ke mana? Ke Syam, ke Palestina itu hijrahnya. Nah, punya istri siapa di Syam? Sarah. Sarah punya Ishak. Tapi duluan Hajar. Ya. Lahirnya Ismail. Jadi Ismailnya kakak apa adik? Kakaknya Ismail itu ya. Ismail terus Ishak, tapi beda ibu juga. Ya. Berada di Mekah, yang satu di Syam atau di Palestina, itu Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Sudah bisa belum? Belum. Nah, mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim berdoa, qadarullah, ditakdirkan Allah, berdoanya di Mekah, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Enggak pernah ada konflik di sini dengan negara lain. Ya, coba kalau berdoanya di Palestina. Ya. Doanya di Palestina. Tapi Allah takdirkan Nabi Ibrahim enggak berdoa begitu di Palestina. Ya. Walaupun di situ ada istrinya, Sarah. Ya, alhamdulillah. Adzan dulu.
sambil menunggu ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Barangkali ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Nah, jadi intinya kaum muslimin sekalian, kita itu dituntut ya untuk berjuang. Dalam momentum jihad itu ada dua memang. Ya. Kalau tidak kita menyerahkan nyawa kita, kita menyerahkan apa? Harta. Ya, harta kita serahkan untuk perjuangan, bukan perjuangan apa perang saja, tetapi perjuangan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan apa? agama Allah di muka bumi. Jadi ini kewajiban kita semua. Makanya untuk mencapai kemenangan itu didahului dengan as-sakinah. Sakinah dengan tidak terburu-buru kita mengambil tindakan. Itu juga sakinah. Hal-hal yang telah diajarkan. Terus bagaimana menyikapi tentang konflik saudara kita? Ya, banyak orang bertanya-tanya dikarenakan kurang belajar, seolah-olah kok Allah enggak menolong mereka dan sebagainya. Atau bahkan ke diri kita gitu. Ya, kenapa Allah enggak tolong saya dan sebagainya. Ini jangan punya pikiran seperti itu. Ya, karena di tempat-tempat lain itu. Nah, tadi dikatakan bahwa sakinah, ketenangan itu hadir di tempat yang bukan biasanya. Di Gua Sur coba. Sampai Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, wahai Abu Bakar, tenang. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Lalu turun ketenangan kepada hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sampai terus ya bertemu di sebuah suku di situ. Ya, Abu Bakar ditanya, "Ini siapa?" Waduh. Kata Abu Bakar, "Kalau aku berkata ini Muhammad bahaya." Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya. Yang dikatakan Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan. Yahdini thoriq gitu. Coba disebut pemandu jalan Rasul. Ya, ini tauriyah namanya, tauriyah. Karena Nabi Ibrahim pernah 3 kali tauriyah. Makanya Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat itu karena dikatakan secara radikal bohong. Bohong pertama kepada raja, bohong kedua tentang berhala, bohong ketiga apa? Hah? Ada lagi bohong ketiga. Ketiga apa tuh? Ketika diajak untuk berpesta, ini sakit, aku lagi sakit, padahal yang dimaksud Ibrahim sakit, hatinya sakit. Melihat kaumnya begitu. Itu tawariyah namanya padahal. Tapi Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, Nabi Abu Bakar pun begitu bertawariyah. Jadi ke makna yang lebih jauh. Ini siapa ini? Kalau aku katakan Muhammad bisa bahaya ini, Muhammad ditangkap. Maka aku tuh mengatakan yahdini thoriq, ini penunjuk jalanku. Artinya memang penunjuk jalan Muhammad itu. Abu Bakar. Itu ya. Nah, itu ya yang mesti kita lakukan, bagaimana seseorang itu menjalani hidup ini dengan hati yang tenang. Dan selanjutnya bahwasanya kemenangan yang didapat oleh saudara-saudara kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan apa yang difirmankan oleh tadi, yaghfir lakum wa yudkhilukum, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka yang gugur membela negerinya, membela keluarganya, membela hartanya dan sebagainya, mudah-mudahan diampuni dosanya. Itu kan? Nah, gimana cara antum mendoakan mereka dari kejauhan? Apa Allahumma ighfir lahum aja? Coba doa-doa kejauhan gimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, itu doanya dari kejauhan itu. Ya. Mendoakan. Terus apa lagi? Satu lagi ada. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa-doa fi dhahril ghaib. Mustajab ini. Doa-doa ini, ya. Doa dari kejauhan. Apa tadi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan seterusnya. Yang kedua, Rabbana ighfirli
wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa-doa fi dhuhril ghaib. Doa-doa yang dipanjatkan dari kejauhan. Gitu ya. Kalau yang dari dekat mah syafaqallah, semoga kamu, nah di depan kita kan, semoga kamu sembuh, ya. Semoga Allah mengampunimu, semoga Allah memberkatimu. Itu dekat, itu mah kelihatan orangnya. Tapi kalau jauh-jauh seperti itu, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadikan membuka wawasan bagi kita semua bahwa ternyata pertolongan dan kemenangan itu adalah hal yang berbeda, karena disebutkan di dalam surat juga dua kata berbeda. Idza ja nasrullah, yang kedua wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Apa kemenangan? Berbondong-bondongnya kaum muslimin masuk Islam pada saat itu, ya, sampai punya pasukan yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita semua juga bisa meneladani bagaimana kita mengobati hati yang sedang galau, apa obatnya, ya, dibawa ke sana ke sini enggak sembuh juga hati ini, maka ajak untuk berzikir, jadi tumanina hati, ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.